Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai senyawa hidrokarbon dengan topik nomenklatur alkana atau tata nama senyawa alkana. Ada beberapa aturan dalam pemberian nama alkana. Yang pertama, itu tentukan rantai terpanjang sebagai induk. Kemudian beri nomor rantai induk dengan cabang sebagai nomor yang paling kecil. Atau lebih gampangnya, beri nomor mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Aturan ketiga, 2 atau lebih gugus yang identik diberi nama awalan di, tri, tetra, dan selanjutnya sesuai dengan jumlah gugus cabangnya. Selanjutnya nomor 4, gugus yang berbeda itu diurutkan secara alfabet. Dan ingat, awalan jumlah atau awalan posisi tempat induk terikat, ya, seperti sekunder propil atau tersier butil itu tidak dipakai. Yang dipakai hanya propil dan butilnya. Dimetil, trimetil, tetrametil yang dipakai metilnya. Nah, kemudian nomor 5. Jika penomoran yang sama untuk arah yang berbeda dari depan atau belakang, pilih penomoran yang mengikuti alfabet. Jadi kalau 2 metil atau 2 etil, maka kalian harus pilih 2 etil karena E itu lebih dulu dibandingkan dengan M. Ya. Nomor 6. Jika 2 atau lebih rantai sama panjangnya, kalian pilih rantai terpanjang dan banyak cabang. Memiliki jumlah substituen yang paling besar. Untuk nomor 7, untuk rantai kompleks biasanya atom C-nya lebih dari 4 sebagai cabang, itu kalian beri nama sistematis. Sama seperti urutan nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Mulai penomoran pada karbon yang terikat pada rantai induk, kemudian ditulis dalam tanda kurung. Huruf yang pertama diurutkan secara alfabet. Oke. Mengingat lagi ya. Tata nama itu secara garis besarnya ada tata nama IUPAC, ini dipakai oleh seluruh dunia. Namanya sama, ya. Metana ya semua pakai metana. Tetapi kalau untuk trivial itu tidak sama, ya. Di tempat kita mungkin namanya adalah gas rawa. Di tempat lain belum tentu sama dengan gas rawa. Dan ini adalah senyawa-senyawa suku dari alkana yang akan kita pakai sebagai induknya. Sekarang kita bahas satu persatu aturan penamaan senyawa alkana. Yang pertama, tentukan rantai terpanjang sebagai induk. Yang kedua, beri nomor mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Sebagai contoh, perhatikan contoh. Kemudian kita pilih yang terpanjang dulu sebagai induk. Oke. Ya, induknya adalah 7. Kita beri nomor ya. Ada 7. Ya. Gugus cabangnya itu terikat pada T nomor 3. Ini adalah gugus cabang. Sehingga kita beri nama 3-metil heptana. Bukan 2-etil heksana. Selanjutnya nomor 3.
Jika ada 2 atau lebih gugus yang sama, diberi awalan di tritetra sejumlah banyaknya cabang. Ada 3 gugus cabang. 1, 2, 3. Ya. Namanya dimulai dari sebelah kiri. Ini nomor 1. Karena aturan nomor 2, cabang harus mempunyai nomor yang rendah. Ya, ada 2 cabang di situ. Maka namanya adalah 2,3,6 trimetilheptana, bukan 2,5,6 trimetilheptana. Nah, contoh selanjutnya. Di sini ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cabang. Kemudian penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, di mana cabangnya nomor rendah, ya. Maka dimulai dari sini, angkanya 1. Ya, ini 1, sehingga namanya adalah 22,66,7 pentametiloktana, bukan 2,33,77 pentametiloktana. Aturan selanjutnya, jika gugus yang berbeda, maka diurutkan secara alfabet. Untuk awalan di, tetra, dan seterusnya, atau awalan sekunder, tersier itu tidak dimasukkan dalam urutan alfabet. Sebagai contoh. Ya. Di sini ada cabang metil. Ini ada sekunder propil atau isopropil. Kemudian ada cabang lagi etil. Ya. Ada cabang metil, etil, dan isopropil. Maka diurutkan yang pertama adalah E, kemudian P, kemudian M. Penomoran mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Mana yang paling dekat dengan cabang? Yang paling dekat dengan cabang adalah ini. Ya, sehingga namanya 6 etil, ini E, kemudian 5 isopropil karena ujungnya terbuka, dan 2,2 dimetil oktana. Diurutkan secara alfabet. Oke. Selanjutnya, nomor 5. Jika penomorannya sama, maka untuk arah yang berbeda, pilih yang cabangnya diurutkan secara alfabet. Sebagai contoh. Ya, di sini ada cabang metil. Dan di sini ada cabang etil. E, baru M. Ya. Sehingga nomornya dimulai dari kiri. Namanya menjadi 5 etil, 6 metil dekana. Sekarang aturan nomor 6. Jika 2 atau lebih rantai sama panjangnya, pilih rantai yang mempunyai cabang paling banyak. Atau jika ada 2 induk yang sama panjang,
pilih induk yang memiliki cabang paling banyak. Sebagai contoh. Ya. Di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian ini cabangnya. Ada berapa cabangnya? Ada 3. Ya, ada 3 cabangnya. 2 metil dan sekunder butil. Perhatikan sekarang. Kalau kita ambil induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8. 1, 2, 3, 4. Kalau yang tadi ada 3 cabang dan yang ini ada 4 cabang, maka pilihlah yang banyak cabang. Penomorannya sama mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian nama cabangnya diurutkan secara alfabet. Ada cabang metil, ada cabang 1, 2, 3 propil. Jadi namanya 2, 4, 6 trimetil, 5 propil, oktana. Sekarang kita sampai pada penjelasan aturan terakhir, nomor 7, yaitu jika rantai cabangnya atau substituennya merupakan senyawa kompleks. Biasanya C-nya lebih dari 4. Aturan yang dipakai untuk pemberian nama kompleksnya, substituennya mulai dari penomoran pada karbon yang terikat pada rantai induk. Kemudian ditulis dalam tanda kurung dan diurutkan secara alfabet. Perhatikan di sini ada senyawa mempunyai 2 gugus cabang yang kompleks, ya. 2 gugus cabang yang kompleks. Oke. Yang pertama ini namanya adalah 1 metil etil. Dan yang kedua ini 1, 2 dimetil propil. Nah, terikat pada chain nomor 5. Sedangkan 1 metil etil terikat pada chain nomor 4. Tetapi huruf depannya di sini adalah D dan yang di sini adalah F. Maka diletakkan duluan karena harus diurutkan secara alfabet. Sehingga namanya 5, 1,2 dimetil propil, 4, 1 metil etil, induknya dekana. Demikianlah tadi penjelasan mengenai 7 aturan penamaan senyawa alkana. Semoga bisa dipahami dan kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya yaitu latihan dan pembahasan soal tata nama senyawa alkana. Terima kasih.